kaum intoleran itu sudah mulai merangsek kemana-mana, terus melakukan di berbagai tempat persekusi ibadah dari gereja khususnya yang dianggap tidak mendapatkan izin. Ada pembangunan sekolah Kristen Gamaliel yang dipersoalkan oleh warga, melakukan demonstrasi, kemudian sampai ke DPRD. Yang sangat saya sesalkan, ada kesan seolah-olah DPRD ini bersetuju dengan kelompok-kelompok intoleran. Kalau alasannya sekolah Kristen tidak boleh berdiri karena di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Muslim, kan tidak masuk akal gitu. Bagaimana mereka memahami agama kalau mereka ketakutan melihat sekolah yang beragama di luar kita? Betapa tipisnya akidah keagamaan kita kalau kita takut, merinding, ketakutan, protes pendirian gereja, pendirian sekolah Kristen atau Katolik. Ini bagi saya tidak masuk akal. Dan negara tidak boleh diam. Kepolisian, kemudian TNI harus membantu pemerintah daerah agar suasana kebinekaan ini tetap terjaga. Jangan sampai kita menjadi sorotan dunia karena dianggap negara ini tidak toleran, memalukan sekali. Dan kami mau melalui Pak Ketua pertemukan kami dengan Pak Ketua. Ini penting Pak, supaya kita tahu siapa di belakang ini semua. Ya. Karena Bapak akan layani. Ya. Jadi oke, kami tunggu. Ya bahkan ada yang menyebutkan bakal di belakangnya. Kalau ada yang sebut nama saya Pak, saya berani sumpah dengan Allah. Saya tidak. Siapa yang dulu baru saya? Nanti kita ketemu. Saya diminta kalau ini Pak. Saya bisa Pak. Saya pengurus daerah Muhammadiyah di Medan. Kalau mau tahu. Saya isi Pak Ketua. Saya ini ketua lembaga hikmah dan kebijakan publik di Medan. Saya kira itu tadi cuma ini saja, tidak ada. Ya. Tidak ada Kita langsung kepada DPRD Parepare yang melarang dilanjutkannya pembangunan sekolah Kristen. Mereka menolak pembangunan sekolah karena menurut mereka tidak layak sebuah sekolah Kristen didirikan di sebuah wilayah di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, yang kabarnya dimotori Front Persaudaraan Islam alias FPI. Saya mengecam aksi massa dan sikap DPRD Parepare tersebut yang bertentangan dengan konstitusi kita. Betapa pelarangan pembangunan sekolah Kristen itu justru didukung oleh partai-partai politik yang selama ini dianggap nasionalis, pro-NKRI, dan seharusnya tidak membawa-bawa agama. Partai yang mengaku berlabel nasionalis seperti PD Perjuangan dan Golkar terlibat aktif dalam merancang, mengesahkan, dan menerapkan perda-perda syariah di seluruh Indonesia. Jadi yang paling bertanggung jawab atas islamisasi hukum di Indonesia bukanlah partai-partai agama seperti PKS, PPP, atau PBB, melainkan partai-partai nasionalis sekuler. Kita orang yang paling toleransi. Umat Islam tidak usah diajari toleransi. Kita hidup bertetangga dengan non-muslim. Kita tidak pernah mengganggu ibadah orang. Tapi kalau memasuki masyarakat muslim mayoritas membangun sekolah Kristen, bukankah itu tidak toleransi? Sedang ada aksi. Bukan yang menolak yang tidak toleransi Bapak Ibu, yang justru mengganggu ketentraman itu yang tidak toleransi.
berbagai kalangan. Setuju? Ya. Bukan kita yang tidak toleransi, tapi orang yang mengganggu ketentraman orang Islam. Sedang penolakan pembangunan sekolah Kristen yang akan dibangun di Kota Parepare. Dengan perusahaan akidah. Upaya Menteri Agama untuk mempermudah proses pendirian rumah ibadah dengan menghapus rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB menuai penolakan dari beberapa tokoh. Tokoh-tokoh dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan penolakannya terhadap rencana kebijakan Menteri Agama tersebut. Saya hanya mengingatkan pada para tokoh MUI dan PKS yang menolak itu bahwa pengekangan kebebasan beribadah terhadap warga minoritas di negeri ini dengan berlandaskan pada aturan-aturan yang jelimet seperti rekomendasi FKUB itu real adanya, nyata adanya. Bahkan bukan hanya warga minoritas non-muslim yang merasakan dampak dari aturan tersebut, tapi juga warga minoritas muslim yang dia berasal dari organisasi, mazhab, atau aliran minoritas pun terkena dampak. Saya punya mimpi yang tidak terlalu besar, tapi yang paling penting adalah bangun dari mimpi itu dan melaksanakannya. Jadi saya bermimpi bahwa tata negara yang bernama Indonesia ini, yang memiliki ciri kodrati keberagaman, kebinekaan, ya pluralitas dan seterusnya gitu ya. Ini membangun sebuah kemerdekaan bagi seluruh warganya supaya mereka bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya. Di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, sekelompok manusia intoleran menolak pembangunan gereja dengan alasan di daerah tersebut mayoritas penduduknya Islam. Di Depok, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Cinere Bellevue baru-baru ini dipersekusi oleh sekelompok manusia intoleran yang menolak keberadaan mereka dengan alasan ketiadaan izin. Saya heran dengan para oknum dari kelompok mayoritas ini. Melihat gereja, melihat tempat ibadah agama lain takut, melihat film takut, melihat sekolah agama lain takut. Kok semua ditakuti? Iman mereka kok lebih tipis dari tisu yang saya punya. Katanya mayoritas, tapi kok imannya lemah. Setidaknya 200 gereja disegel dan ditolak dalam 10 tahun terakhir. Dan yang terbaru adalah pelarangan kegiatan ibadah yang terjadi di daerah Padang. Dan itu belum termasuk pelarangan kegiatan ibadah yang belum sempat viral ataupun diketahui oleh semua orang. Pertanyaannya, bukankah di Undang-Undang Pasal 29 tahun 1945 mengatur tentang negara yang menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing? Lantas kenapa kami mendapat perlakuan yang berbeda? Kita nggak mau kok, kita hanya mau beribadah di sini. Kita cuma mau berdoa kepada Tuhan kita kok. Ya. Kita nggak minta apa-apa. Kita keluarga negara Indonesia punya hak yang sama. Tapi kami mohon untuk sekali ini kita ikuti dulu, kasih kesempatan sama pemerintah. Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo para elit MUI. Jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai
dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatiin sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Yaitu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Ini semua muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI. Bubaran MUI cukup ada Departemen Agama. Saya Pendeta Samjaksana Pitupulu dari Gereja Utusan Pantai Kota yang mengalami pengurusan. Kami dari LBH Marfan Batam yang mendampingi Bapak Pendeta terkait dengan adanya dugaan pengrusakan bangunan yang akan digunakan untuk gereja di Kabil, dan kami telah melaporkan ke Polda Kepri. Mengecam tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merusak pembangunan rumah ibadah di Bida Kabil, Kota Batam. Meminta pada pihak kepolisian agar menangkap pelaku perusakan pembangunan rumah ibadah, dan kita percayakan kepada pihak kepolisian untuk Polda Kepri agar secepatnya menangkap orang-orang yang merusak pembangunan rumah ibadah. Nanti yang lainnya nanti. Apa? Apa? Kerjakan terus, kerjakan. RW 21, RT 004. Ayo, hancurkan semua. Ayo, hancurkan aja. Ya, hancurkan. Ada perusakan gereja di Punggur, di Kapil Bida, ada perusakan building, ada perusakan jendela. Kami mohon kepada stakeholder pemerintah di tempat Kota Batam, kami percaya bahwa pemerintah akan bertindak segera. Sumbernya atau dalang di balik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Tak boleh, nggak ada orang gereja di sini. Tak boleh. Oh, tak boleh. Bukan tempat orang tahu gereja di sini. Kami nggak mengizinkan di pergudangan ini ada sarana ibadah. Itu aja, Pak. Itu aja. Tak boleh. Soal itu bukan urusan saya karena nanti saya urusan kepolisian. Pelarangan rumah ibadah terus berlangsung, dan ini akan terus terjadi kalau dibiarkan. Mereka percaya menolak atau menghancurkan gereja adalah langkah yang bukan hanya diridhoi, tapi bahkan juga diwajibkan oleh Allah. Karena mereka percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang menurut mereka memerintahkan umat Islam untuk memerangi kaum kafir. Ayat-ayat memerangi kaum kafir itu memang ada dalam Al-Quran. Tapi makna kafir di sana tidak pernah berarti semua orang non-muslim. Karena itu sungguh mengherankan bahwa MUI merasa tidak perlu bersikap soal pelarangan gereja ini. Pendiaman ini menyebabkan serangan terhadap umat Kristen terus berlangsung. Bila MUI terus membiarkan kejahatan ini terus terjadi, nama Islam akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Bahkan lebih dari itu, bila MUI bungkam, MUI sebenarnya sedang membiarkan para pelaku penyerangan dan perusakan itu berada di jalan yang sesat. Akibatnya Islam nampak sebagai sebuah agama yang penuh kebencian, permusuhan, dan sama sekali tidak bisa disebut sebagai agama damai. MUI harus menyerukan dihentikannya pelarangan gereja. MUI harus menyerukan umat Islam untuk menganggap umat Kristen sebagai saudara. Asalnya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah.
yang mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk dilarang beraktivitas. Jadi kalau misalkan Anda tahu, tadi kan kami dengar. Kami dengar di bawah. Memang saya nyanyi, kami doa cuma berdoa, kami berdoa aja, cuma 12 orang. Iya, cuma kan izinnya itu. Sabar. Diri Tuhan. Udah, Pak, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama. Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak Pak Pendeta dan jamaah tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan. Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan, berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus, asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan, bagaimana bisa diproses? Nunggu sejuta umat bersuara menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini, cuma teman-teman dari Dharmapala loh yang berani menuntut keadilan, bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharmapala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya mantan menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah, bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara? Kalian tidak mau melakukan, kalian tidak mau melaporkan. Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma diam. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, maka tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh, konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih kalau kita mendengar.
Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng, bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen. Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Makanya saat berceramah, Abdul Somad selalu mengajarkan intoleransi dan selalu menghujat agama lain, seperti mengatakan di salib ada jin kafir. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama, seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri. Kaum intoleran itu sudah mulai merangsek kemana-mana. Bagaimana mereka terus melakukan di berbagai tempat persekusi ibadah dari gereja khususnya yang dianggap tidak mendapatkan izin. Ada pembangunan sekolah Kristen Gamaliel yang dipersoalkan oleh warga, melakukan demonstrasi kemudian sampai ke DPRD. Yang sangat saya sesalkan, ada kesan seolah-olah DPRD ini bersetuju dengan kelompok-kelompok intoleran. Sahabat Indonesia, sekarang yang terjadi, mereka menyasar sekolah Kristen. Ini terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Komitmen Presiden Jokowi sudah jelas. Jangan sampai ada kesepakatan-kesepakatan di bawah yang mengalahkan konstitusi kita. Di dalam konstitusi kita jelas diungkapkan bahwa setiap warga bangsa berhak untuk beribadah, bahkan mendirikan rumah ibadah itu pun juga sudah diatur. Ini menurut saya sangat memprihatinkan. Negara belum tuntas bisa membenahi dan menyadarkan kelompok-kelompok intoleran ini dalam skala pusat sampai daerah. Alasannya menurut saya sangat kuplak dan tidak masuk akal. Katanya sekolah Kristen itu didirikan di suatu tempat yang mayoritas beragama Islam. Kalau acuannya itu, terus mana mungkin akan ada pendirian sekolah-sekolah non-muslim kalau alasannya mayoritas penduduknya beragama Islam. Sedangkan catatan kita semua tahu bahwa mayoritas rakyat Indonesia ini memang beragama muslim, beragama Islam. Hampir 90% beragama Islam. Meskipun saya tahu DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk mengeksekusi, karena itu adalah kewenangan dari eksekutif, dalam hal ini ada pemerintah daerah. Tapi narasi yang dibangun oleh anggota DPRD ini seolah-olah menyuburkan, memanjakan kelompok-kelompok intoleran untuk selalu mengganggu kerukunan beragama di negeri ini. Jadi pemerintah daerah dari semua elemen yang ada, termasuk DPRD, jangan mengingkari takdir sejarah bangsa Indonesia bahwa kita memang bangsa yang beragam,
Justru disitulah kekuatan dan keindahan Indonesia. Pertanyaannya kenapa ditolak? Nah, di sisi ini saya menyayangkan sebetulnya dari politisi-politisi yang ada di parlemen, baik dari tingkat 2, tingkat 1, tingkat pusat, yang seolah-olah pragmatis karena menjelang pemilu mereka tidak mau terganggu perolehan suaranya, lalu mengorbankan hak manusia yang paling dasar, yaitu beribadah dan bersekolah. Apa salahnya pendirian sekolah yang bukan Islam? Kenapa diprotes gitu? Di kampung saya ada namanya sekolah Katolik SMA, yang sekolah di sana banyak sekali yang tidak beragama Katolik. Ada juga yang sekolah beragama Islam, banyak juga penduduk yang beragama Islam atau mungkin selain Kristen yang bersekolah di situ. Artinya ini tidak eksklusif. Kalau alasannya sekolah Kristen tidak boleh berdiri karena di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Muslim, kan tidak masuk akal gitu. Kita tahu banyak sekali sekolah-sekolah yang berlabel Islam. Kita tidak mau mempermasalahkan hal itu. Dan kalaupun sekolah yang didirikan oleh sekolah Kristen Gamaliel ini berdiri, itu juga tidak hanya monopoli orang-orang Kristen. Orang-orang yang beragama lain pun diperbolehkan. Bagaimana mereka memahami agama kalau mereka ketakutan melihat sekolah yang beragama di luar kita? Betapa tipisnya akidah keagamaan kita kalau kita takut, merinding, ketakutan, protes pendirian gereja, pendirian sekolah Kristen atau Katolik. Ini bagi saya tidak masuk akal. Ketakutan semacam apa kalau kita beragama tapi takut melihat orang beragama lain? Jadi ini juga perlu ditertibkan. Provokator-provokator di masyarakat, entah itu penceramah agama apapun, yang memprovokasi tindakan intoleran. Pemerintah daerah Parepare, juga pemerintah daerah Sulawesi Selatan, tetap menjaga marwah kebinekaan Indonesia. Indonesia ini sudah menjadi takdir sejarah. Ada beragam suku, etnis, ada beragam agama, dan itu diakui sah oleh negara. Kita mempunyai Pancasila yang memayungi keberagaman itu. Negara lain sudah beranjak ke sana kemari, dan Presiden Jokowi pun sudah mengajak kita untuk melompat menjadi Indonesia maju, bangsa yang maju. Masih saja ada pertikaian-pertikaian masalah agama. Marilah kita beragama secara dewasa, secara matang, dan tetap mengacu bahwa apapun agama kita, kita adalah bangsa Indonesia. Dan negara tidak boleh diam. Kepolisian, kemudian TNI harus membantu pemerintah daerah agar suasana kebinekaan ini tetap terjaga. Jangan sampai kita menjadi sorotan dunia karena dianggap negara ini tidak toleran, memalukan sekali. Kelompok-kelompok intoleran ini tidak boleh dibiarkan merajalela. Negara harus hadir melindungi kepentingan kelompok-kelompok minoritas. Jadi sekali lagi mengaca pada kasus yang terjadi di Parepare, ini DPRD Parepare dan kemudian pemerintah daerah harus hati-hati. Jangan sampai apapun keputusannya yang sangat merugikan keberagaman di daerah itu menjadi jurisprudensi atau acuan daerah lain untuk melakukan penolakan yang sama. Ini harus dihindari. Negara harus hadir, harus menjaga keberagaman. Jadi terakhir saya mohon kepada negara untuk jangan membiarkan percikan-percikan kecil ini muncul, dan itu akan menjadi jurisprudensi, akan terjadi di daerah-daerah lain. Perlakuan kebijakan di pemerintah Kabupaten Parepare menjadi tolok ukur agar masalah ini tidak merembet ke daerah lain.
dan menjadi inspirasi bagi kelompok-kelompok intoleran untuk mengganggu keberagaman Indonesia. Jujur, saya tidak terlalu nyaman sebetulnya berbicara mayoritas minoritas itu, karena pada dasarnya setiap warga bangsa mempunyai hak yang sama di muka hukum, mempunyai hak yang sama untuk bersekolah, beribadah menurut keyakinan dan agamanya. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian sudah like dan subscribe di channel Jonas Leong. Sebelum video ini dimulai, saya mau nanya, kenapa ada keinginan untuk menutup dan mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen? Apakah penceramah-penceramah itu percaya bahwa dengan mengganggu atau menutup atau melarang ibadah agama Kristen atau minoritas, mereka bisa masuk surga? Apakah seperti itu ajaran mereka? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Masalah intoleransi semakin tak terbendung. Lebih dari 200 gereja ditutup secara paksa 10 tahun belakangan. Yang paling mencolok adalah kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini. Banyak sekali kasus pembubaran rumah ibadah akhir-akhir ini. Itu yang viral. Bagaimana yang tidak viral? Tentu lebih banyak lagi. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin, dan selalu FKUB tidak memberikan izin. Jika tidak perlu lagi rekomendasi daripada FKUB, maka ini akan membantu umat minoritas. Sebetulnya tidak usah memakai alasan izin karena puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Itu di Jawa Barat saja, gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia yang tidak mempunyai izin. Jadi jelas kalau kita membandingkan masalah izin, terjadi ketidakadilan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa menggunakan izin. Adapun SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko sebetulnya tidak perlu meminta izin. Dan juga dalam SKB 2 Menteri, pasal 13 dan pasal 14, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin, sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi dalam SKB 2 Menteri, sebetulnya kepala daerah harus memfasilitasi dalam memberikan perizinan pendirian rumah ibadah. Akan tetapi dua pasal ini dianggap tidak ada oleh ormas-ormas preman berjubah agama itu. Yang dipermasalahkan oleh ormas preman berjubah agama itu selalu rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri. Semoga rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri bisa dihilangkan. Menurut saya, selama SKB 2 Menteri tentang rekomendasi FKUB tidak direvisi, maka masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Maka tidak boleh tunduk pada kesepakatan. Bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Mulai saat ini jangan diam. Bila rumah ibadahmu dibubarkan, kita sudah punya undang-undang yang melindungi. Bukan hanya itu, SKB 2 Menteri juga sebetulnya melindungi umat minoritas. Jadi ayo bantu sebarkan video ini, supaya semakin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Menurut saya, pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama, seperti Abdul Somad yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri dan juga akhlak. Jadi menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Apakah mereka percaya bahwa menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas, terutama agama Kristen, mereka bisa masuk surga? Tuliskan menurut kalian apa alasannya, dan kita akan bahas di video selanjutnya.
Jika kalian suka dengan pembahasan saya tentang perizinan rumah ibadah dan tentang penceramah seperti Abdul Somad, pastikan Anda semua menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.